Kan kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bitilkani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum membaca kitab di pembacaan surat Dustur oleh Ustaz Kamaluddin, padanya kami silakan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرف يا رب زده الشرف يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رضوان العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أقر في قولنا منه ولا آمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلوا على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرات العلماء والأساتذة المحترمين, para guru, para alim, para kiai yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya pada para kiai, para asatidz, bapak lurah yang saya hormati, bapak-bapak, terutama ketua pengurus musalla, masjid dan musalla yang tergabung di dalam majelis ta'lim Subulus Salam, para RW, RT yang saya hormati, jamaah semuanya, semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk hadir di tempat-tempat yang baik, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah dan kita mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan, Al-Ahkam As-Sultaniyah, di mana kita mesti mengkaji, belajar
bagaimana kita berpolitik, karena mau tidak mau kita harus berpolitik. Berpolitik adalah kita membahas tentang kekuasaan, baik kekuasaan dalam skup yang paling sempit di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kita harus ada pemimpin, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin. Karena kita pemimpin, maka kita mesti tahu politik. Politik di dalam masyarakat kita yang paling kecil skupnya, yaitu RT, harus ada pemimpin. RW ada pemimpin, lurah, kelurahan ada pemimpin. Maka kita harus mengetahui fikih. Di antara fikih itu bukan hanya fikih ibadah, tetapi ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Bagaimana kita mengetahui tata cara, tata hubungan, tata kelola, tata hubungan antara kita dengan orang lain, muamalah. Ada fikih munakahat, bagaimana mengatur hukum keluarga, tentang waris dan sebagainya, tentang pernikahan. Ada fikih jinayat, fikih yang mengatur tentang pidana dan perdata. Ada fikih jihad. Jadi luas, dan itu semuanya sesungguhnya adalah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, tetapi kita berpolitik juga ibadah. Bahkan bisa jadi berpolitik itu lebih tinggi nilai pahalanya dibanding sholat. Kenapa? Karena manfaat dan maslahatnya bisa meliputi banyak orang. Tantangannya lebih berat dan akan bisa membawa manfaat, dan juga sebaliknya bisa membawa madarat kepada umat. Jamaah rahimakumullah. Maka pagi ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, satu kajian yang sangat penting buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-bab as-sadis fi wilayatul qada. Bab yang ke-6 menjelaskan tentang, ini tahu-tahu bab ke-6. Jadi saya tidak membaca semua, karena kalau dibaca secara detail nanti susah juga nyambungnya, karena ada yang memerlukan satu kajian yang mendalam tentang kekuasaan qada atau kehakiman atau penetapan. Wala yajuzu an yuqallada al-qada'u illa man takamalat fihi syurutuh. Tidak boleh diikuti keputusan dari qadhi. Pemerintah adalah penguasa yang di dalam negara kita. Penguasa dibagi 3. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, yang di dalam mengelola negara ini secara bersama-sama.
Jadi wala yajuzu an yuqallad al-qadha illa man taqabbalat fihi syurutu. Tidak boleh diikuti keputusan kecuali keputusan itu disampaikan orang-orang yang memiliki syarat-syarat yang sempurna, kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Allati yasihhu ma'aha taqliduhu wa yanfudhu biha hukmuh. Keputusan, ketetapan yang disampaikan oleh pemerintah tentu banyak macam-macamnya. Ada undang-undang, di bawah undang-undang ada perpu macam-macam, ada perpres, ada macam-macam. Kita boleh mengikuti apabila syaratnya sempurna. Apa syaratnya? Syaratnya ada 7. Fasyartul awal minha an yakuna rajulan wa hadha syartu yajma'u sifataini al-bulugha wa dzurriyyah. Jadi di dalam kepemimpinan itu disebutkan bahwa pemimpin adalah di sini perempuan, laki-laki. Wa hadza syartu yajma'u sifataini, dan syarat ini harus ada di dalamnya al-bulugh wa dzukuriyah, yaitu sudah baligh dan benar-benar laki-laki. Fa ammal bulugh fa inna ghairal baligh la yajri alaihi qalam. Sesungguhnya orang yang belum balik maka belum mukallaf. Karena belum mukallaf la yajri alaihi qalam. Apapun yang dilakukannya maka belum dicatat. Itulah namanya belum mukallaf, karena belum balik. Wala yata'allaqu biqawli ala nafsi hukmun, sehingga pada dirinya belum kena hukum. Kalau di negara kita, hukum positif kita memang masih membedakan antara orang dewasa dan juga masih belum dewasa, masih kategori anak-anak yang melakukan kejahatan, pembunuhan. Itu diberlakukannya beda dengan orang yang sudah dewasa. Wa kana aula an la yata'allaqa ala ghairihi hukm. Wa amma al-mar'atu fa li nafsi an-nisa'i 'ala rutabil wilayat wa in ta'allaqa bi qawlihinna ahkam. Sedangkan perempuan, maka karena berkurangnya perempuan, fa li nafsi an-nisa' an rutabil wilayat, dari tingkatan-tingkatan kekuasaan, walaupun juga terkait dengan hukum-hukum. Wa qala Abu Hanifah yajuzu an taqdiyal mar'atu fi ma tasihhu fiha syahadatuha. Kalau menurut Abu Hanifah diperbolehkan sebetulnya wanita memangku jabatan, memangku kekuasaan, tasihhu fiha syahadatuha. Wala yajuzu an taqdiya fi ma la tasihhu fiha syahadatuha, tapi dalam hal tertentu tidak dibenarkan. Jadi ada keterbatasannya. Wa syadda Ibnu Jarir At-Tabari fajawwaza qada'aha ala jami'il ahkam. Kalau menurut Ibnu Jarir At-Tabari, dibolehkan seorang wanita untuk mengambil keputusan atau juga menjadi pejabat di jami'il ahkam, di dalam segala hukum. Boleh menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Wala i'tibara li biqaulin yarudduhu al-ijma' wala qaulillahi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Surat An-Nisa ayat 34 ini menjelaskan tentang kepemimpinan di dalam keluarga. Kenapa harus laki-laki? Allah jelaskan bima faddalallah, karena laki-laki memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Ya, dari segi physically bisa memiliki kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena yang mencari nafkah adalah laki-laki. Ini. Tetapi di dalam penafsirannya bisa juga ini mengalami satu penafsiran kontekstual. Karena kalau di Saudi laki-laki yang kerja, perempuan di rumah. Tapi kalau di Solo bisa jadi yang perempuannya yang kerja, laki-lakinya di rumah merawat burung. Itu maka Munawwir Syadali itu menulis buku reaktualisasi ajaran Islam yang terkait dengan hukum waris. Jadi sebetulnya dibenarkan juga, ya, menurut di sini disebutkan Wasyadda Ibnu Jarir Al-Mawardi menyebutkan pendapat Ibnu Jarir itu sebagai pendapat yang syadz. Tetapi ada pendapatnya bahwa kaum wanita sebetulnya bisa juga menjadi pemimpin. Ya'ni fil aqli war ra'yi falam yujiz ay yuqimna 'ala rijal. Jadi di dalam hal akal dan pendapat ini kaum laki-laki lebih mendominasi, lebih memiliki keunggulan fil aqli war ra'yi. Falam yujiz ay yaqumna 'ala rijal. Maka di dalam kondisi normal sebetulnya tidak bisa, apabila memang sama-sama bahwa laki-laki memiliki kompetensi. Sebetulnya di sini yang dimaksudkannya adalah kompetensi yang dimiliki oleh laki-laki. Kompetensinya bima faddalallahu ba'dahum, kompetensi yang dimiliki laki-laki. Tapi kalau laki-laki nggak punya kompetensi, maka di situ adalah wanita yang memiliki kompetensi, maka bisa wanita yang menjadi pemimpin. Wasyatu tsani wa huwa mujma'un 'ala i'tibarihi. Nah, ini kalau lagi kampanye ramai itu. Karena ada hadis yang disampaikan, la yufliha qaumun walla amrahu imra'atan. Itu hadis yang sangat populer waktu kampanye, apalagi ada capresnya perempuan. Tidaklah bahagia orang yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ya, tetapi di Al-Quran ada juga pemimpin perempuan, ada ya, Balkis. Ya. Nah itu jadi kita sebetulnya di dalam mengkaji Al-Quran itu bukan satu-satunya sebetulnya. Kita tidak memahami hanya satu hadis itu saja, la yufliha qaumun walla mar'atahu mar'atan. Bukan hanya itu, tetapi kita harus padukan, harus komparasikan
dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain sehingga mendapatkan satu kesimpulan yang komprehensif yang lengkap. Wa huwa mujma'un 'ala i'tibarihi wa la yuktafa fihi bil aqli alladhi yata'allaqu bihi at-taqlid min 'ilmihi bil mudrakat ad-daruriyah hatta yakunu sahih at-tamyiz jayyid al-fatinah ba'idan 'an as-sahwi wal ghaflah. Jadi yang syarat yang kedua harus betul-betul disepakati bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang memang dianggap memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang benar-benar bisa membawa masyarakat ke arah yang baik. Itu maksudnya mujma'un 'ala i'tibar, karena dia memiliki kepandaian, IQ, kecerdasan, ya. Jadi bukan pelongo-pelongo gitu. Kata atau bahasa pelongo-pelongo itu apa itu? Ya. Wa syartu tsalits al-hurriyah. Yang syarat yang ketiga adalah merdeka. Nah, ini sudah tidak relevan lagi syarat merdeka ini karena kita semuanya merdeka. Kalau dulu masih ada budak, dan Islam sesungguhnya membebaskan perbudakan. Wa syartur rabi' al-Islam, syarat yang keempat Islam, dikauni syartan fi jawaz syahadati ala qoulillahi ta'ala wa la yaj'alallahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila. ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار. قال أبو حنيفة يجوز تقليد القضاء بين أهل دينه وهذا وإن كان عرف الولاة بتقليده جاريا وهو تقليد زعامة ورئاسة. Ini adalah tentu konteksnya berbeda dengan negara kita, negara Indonesia. وَلَيْسَ بِتَقْلِيدِ حُكْمٍ وَقَضَاءٍ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ حُكْمُ. Jadi kalau di mana dia menjadi pemimpin, maka dalam konteks muslim atau non muslim ini perlu kajian lebih lanjut. Jamaah rahmatullah. Syarat yang kelima yaitu adil al-adalah, wa hiya mu'tabarun fi kulli wilayatin wal adalatu an yakuna sadiqal lahjati zahiral amanah azifan anil mahal. Jadi keadilan itu adalah memang betul-betul tampak sadiqal lahjati zahiral amanah, betul-betul zahir, ya, track recordnya selama ini seperti apa, azifan anil mahari mutaqiyan al ma'asin ba'idan minar raibi dan seterusnya. Jadi miliki kita ya, selamat kebenaran dan meningkatkan teman betul ya. Ya darurat ini orang yang punya mata basar, dia nggak punya ketajaman hati, matanya tapi nggak punya ketajaman hati, sehingga dia bisa dikatakan orang yang buta. Itu kalau dalam Al-Quran dikatakan begitu. Yang ketujuh, yang terakhir, ini jamnya udah lewat ini, jam 5:37. Syarat ketujuh an-yakuna 'aliman bil ahkam syar'iyyah. Yang ketujuh, dia harus ngerti hukum-hukum syariat. Wa 'ilmuhu bima yastamil 'ala 'ilmi usuliyya wal irtiyad bi fur'iha. Maka ilmu-ilmu syariat ini sangat luas, ya, usulul ahkam. Sekarang nggak perlu ngerti, yang penting sudah ngangkat staf khusus, ya, yang penting dia sudah bisa naik
Begitu dia sudah naik, maka diangkatlah staf ahli dan berbagai macam keahlian diangkat semua. Baik Bapak dan saudara-saudara, inilah kajian kita, kaji tentang politik, supaya kita nggak dipolitikin dulu, nggak dipolitikin dulu. Sebab kalau kita nggak belajar politik, ya dipolitikin. Negara kita bisa dibawa orang itu. Dimulai tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Begitu banyak ilmu yang disampaikan kepada kita tentang kepemimpinan. Di sini kita bersyukur pemimpin kita Umaro hadir, Pak Lurah, Bapak LMK, Bapak Muhammad Yasin, Bapak RW dan juga Ketua DMI Bapak Ustaz Jafar Razak. Ini kita perlu syukuri ya, di samping kesibukannya menyempatkan diri setiap Sabtu hadir. Semoga kita diberikan istiqomah dan dunia lebih pengurus masjid Nurul Mukhlis. Baca salat.
yang disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Mansur, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Bapak hadirin yang berbahagia, khusus para kiai, para guru, para ulama, para hujjaj dan jamaah serta semua pengurus. Ini jadi nggak disebutin atu-atu, tadi dari samping udah ngomong 10 menit aja saya bilang ada assalamualaikum waalaikumsalam aja ya gitu tuh, kan enak begitu. Tadi udah ngomong begitu gitu, jadi jangan lama-lama gitu. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan manusia dengan beraneka ragam pemikirannya dan beraneka ragam rasa dan kehidupannya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan jalan keluar dari setiap pemikiran, perasaan, dan kehidupan manusia. Kalau tadi guru kita bicara masalah politik, emang yang punya politik begitu. Kalau gue mah kagak punya politik, kalau kesel-kesel gue ngambek aja kabur dan tidur gitu. Udah gampangan dikit gitu. Memang kalau orang politik mah kagak begitu, harus tahan banting, ya. Makanya bahagia hidup bapak-bapak yang menerapkan politik dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun ini tukang ngomel, tetap makan enak gitu tuh. Coba kalau kagak ada politik, bini ngomel dulu, makan susah gitu tuh. Makanya saya kagak bisa ngurusin, bini saya nggak bisa ngurusin saya. Wan kata Kiai Jelas ini mah, badan makin gemuk aja tuh badan gitu tuh. Karena bini kagak pernah ngurusin. Jadi kita barangkali kagak ngomong-ngomong politik ya, ada politik susah saya sama. Kadang-kadang apa politik itu ribet. Awal-awal haram perempuan jadi presiden. Gus Dur diturunin, dinaikin perempuan. Nah itu orang Indonesia kayak begitu tuh modelnya. Itu politik tuh. Makanya kita ribet. Bicara begini aja deh. Ini bulan apa sih? Haji. Kita pengen nggak pergi haji? Alhamdulillah nanti diwakili nama ini nih. Teman kita nih Ustadz Zainul mau berangkat nih wakili, nanti sampai sana ya nitip-nitip ya, jangan titipannya nggak banyak-banyak. Jadi panggil nih jamaah kuliah subuh. Kalau semua dipanggil susah, udah satu aja panggil ya. Jadi kalau semua aku kan susah nih dulu banyak banget, udah aja panggil Haji Mansur, mari dah gitu dia gitu tuh. Nah kenapa? Karena kalau udah dipanggil itu nyampe loh. Makanya lihat di dalam ayat Al-Quran, fa'adin bin nasi bil khal, fa'adin bin nasi, maka kalau baca Quran gua takut salah aja itu. Adin bin nasi bil haji yatuka. Hei Ibrahim, panggil manusia untuk haji. Itu asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini berkali-kali saya pernah sampaikan. Ketika Nabi Ibrahim bawakna, dia kata Allah kami taruh engkau ini di tempat ini, itu Ka'bah waktu itu hancur, kena tufan besar, suruh dibangun. Akhirnya dicari oleh Ibrahim, ceritanya panjang kalau tafsir Al-Baghawi dibaca semua itu. Nah setelah selesai, setelah selesai dari bangun Ka'bah, itu Nabiullah Ibrahim diperintahkan, hei Ibrahim, adzin bin nasi bil haji. Hei Ibrahim, panggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim nyaut sama Allah, ya Allah, walam yablugh sauti. Ya Allah, bagaimana aku panggil manusia untuk haji? Suaraku kagak bakal nyampe. Waktu itu speaker belum, HP belum,
Nah sekarang mah udah ada HP, manggil kemana-mana, janda di pojok aja diambil pakai ampe. Makanya Mas Turo punya simpenan bini muda, nggak usah ketemu muka. Nah iya sekarang, kalau dulu belum ada, makanya Nabi Ibrahim ketika suruh manggil, ya jawabnya walam ya belum sauti, suaraku paling nyampe di lingkungan Masjidil Haram aja kagak. Akhirnya apa kata Allah? Adzin wa alayyal balagh. Hei Ibrahim, yang penting kau panggil, aku yang bakal nyampaikan. Itu dari sejak ayat itu tuh, panggil, kita hanya disuruh usaha, Allah lah yang bakal nyampein. Nah makanya sekarang kebuktian kan, panggilan sekarang suruh panggil. Jadi kalau yang masih belum punya bini atau bininya baru atuh, panggil tuh janda-janda, panggil ayahnya, apa yang bakal nyampein bisikanya. Orang perintah Al-Quran yang nyuruh begitu, jadi jangan cicing baik gitu tuh ya. Satu. Nah jadi panggilan sekarang sampai bin fajin amid, dan sampai dalam akan nyampe. Sekarang kebuktian kan, manggil dimanapun orang itu pakai alat yang dibikin mata mukmin yang bikin kayak begini nih, itu nyampe. Sekarang mah nyampe, halo-halo itu sampai itu. Tapi kadang-kadang orang pada lupa. Yang lupanya alayyal balad, yang Allah nyatakan bahwa akulah yang bakal nyampaikan suara. Coba Bapak kalau lagi main HP, lagi telepon-teleponan, kemudian lomek dikit HP-nya, yang domelin apa? Nah kemudian lagi gelombang udaranya lagi kagak bagus, suara merakotan, yang diomelin siapa? Masa Allah diomelin? Kalau lagi lancar dulu dapat untung sampai triliunan, miliaran rupiah, kagak pernah bagi gara-gara halo gimana nih, jadi proyek, jadi untung sekian miliar, lupa tuh sama majelis mulia subuh Sabtu pagi. Ada nggak usaha di sini? Nah itu yang nyampaikan apa? Gelombang udara dia apa? Milik Allah. Milik Allah itu dari kalimat wa alayyal balagh. Nah akhirnya Nabi Ibrahim naik ke gunung Jabal Ubay, papi panggil awal, naik ke bukit Sofa, naik ke bukit Marwah. Tapi di Jabal Ubay akhirnya Nabi Ibrahim naik di atas. Dalam tafsir Jalalain itu Nabi Ibrahim tengok kanan, tengok kiri, tengok ke timur, tengok ke barat. Baru Nabi Ibrahim memanggil dengan panggilan kalau di jalan-jalan lain, fanad ala jabal ubesi ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan. Hei manusia, kata Nabi Ibrahim, Tuhan kalian telah membangun rumah, wa aujaba alaikum, mewajibkan kalian al-hajja untuk haji ilahi ke bait itu. Allah telah membangun rumah di dunia, yaitu Baitullah. Allah mewajibkan semua untuk menunaikan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, fa'aujab, jawablah, disuruh jawab. Makanya diingat, maka jawablah. Nah pada saat itu fa'ajabahu, itu pada menjawab panggilan Nabi Ibrahim, hai manusia hendaklah haji. Siapa yang menjawab? Kullu man kataba, kalau di dalam Jalalain, kullu man kataba lahu ayyahuja, setiap roh manusia menyaut itu, yang setiap roh manusia yang terkena untuk menunaikan ibadah haji. Kalau di Al-Baghawi panggilan fahaju, hajilah, itu arwah-arwah kita itu pada ngomong tuh fi aslabil rijal. Pada saat itu yang rusuk bapak kita, dan masih ada fi arham min nisa, dari rahim-rahim ibu kita.
Itu jawabnya apa? Makanya dikit-dikit lagi. Apa jawabannya ketika itu? Nah, maka itu awal mula kata Ibnu Abbas, pas kalimat itu didengungkan dan dikumandangkan, itu jawaban kita arwah. Yuk kita colek semua jawaban kita supaya bangkit. Insya Allah tahun depan kita berangkat semua. Amin. Udah subuh libur berangkat semua. Apa jawabannya? Sama-sama. Mudah-mudahan kita bangkitkan panggilan kita ketika dalam roh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ini jawaban kita. Kita mah nggak pernah diungkit-ungkit. Coba kalau ibu-ibu majelis taklim ya, setiap mulai Syawal itu pasti ini dinyanyiin sambil ngumpulin orang. Kita mah kagak sholawatan aja ya. Kalau ibu-ibu dengerin itu di musola, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Makanya biasanya haji itu yang sering ngajak itu ibunya dulu. Jangan pernah bilang kagak punya duit, kagak punya ongkos, kagak punya biaya. Itu kadang-kadang omongan kita. Diajak umroh, waduh katanya lagi susah, kagak punya biaya. Tanyain nama ini Ustaz Jainul udah mau berangkat. Apa orang haji pakai duit? Kagak. Pakai apa? Pakai batik. Orang berangkat pakai batik semua. Ya. Makanya jangan dibilang orang umroh pakai duit. Kagak. Pakai apa? Batik. Sepotong lagi. 5 menit lagi. Ini kita yang di samping ini tadi pesenan. Jangan lama-lama ya. Iya, gue juga pengen cepat lari. Dalam Tobaqatil Hanabilah, Jami'ul Ulum wal Hikam, itu dalam kitab itu. Jadi kalau kau belum bisa haji tahun ini, nah ini jalan keluar. Yang nyatakan siapa? Syekh Ibnu Rajab. Syekh Ibnu Rajab menyatakan kalau kagak bisa pergi haji tahun ini, maka kata Ibnu Rajab, wa malam yastati, pertama malam yastatil wuqufa bi Arafah falyakri inda hududillahilladzi arafahu. Siapa yang belum bisa wukuf di Arafah tahun ini, wukuf itu apa? Diem. Maka diemlah, konsistenlah wukuf hududallahi pada batasan Allah yang kita tahu. Hendaklah kita ada pada batasan-batasan Allah yang kita sudah tahu. Allah, ingat, jangan hidup itu untuk main-main. Itu batasan. Jangan main, jangan hanya untuk bersenang. Jangan pada suka doyan mancing. Tapi di sini nggak ada yang mancing kan? Ini namanya wukuf begitu. Oh itu hududullah. Jadi bukan hanya sekedar aki-aki kalau pagi-pagi keluar pinggir jalan ngeliatin cewek-cewek yang cantik. Biasanya aki-aki kayak begitu lihat bukan kita doang. Nah itu hududullah. Yang keduanya, wa malam yaqatil mabit bi Muzdalifah falyabit ala taatillah liyuqarribah. Siapa yang belum mampu nginep di Muzdalifah, nginep di Muzdalifah itu wajib haji. Kalau wukuf rukun haji. Siapa yang belum bisa nginep di Muzdalifah, maka
minapkanlah untuk taat kepada Allah agar kita dekat pada Allah. Dan kalau belum kita bisa wukuf di Musdalifah, menibat di Musdalifah, udah minapnya hari Sabtu di masjid dan di musola untuk apa? Kuliah subuh gitu. Itu mabitnya begitu. Mabit kan sampai subuh. Nah kita datang sebelum subuh, jadi sebelum adzan itu nyampe. Kalau sebelum adzan nyampe berarti udah dianggap mabit. Itu. Nah kalau mabit itu udah satu patoatilah kepada Allah untuk nyari ilmu dan datang kemari jangan habis subuh, sebelum subuh. Ini yang saya waktu haji saya akalin begini. Habis jumroh kita balik lagi ke Mina, itu jalan 1,5 jam, gua balik aja ke hotel, tidur di hotel. Boleh namanya minum. Begitu jam 3 pergi lagi, paling seperempat jam sampai lagi ke tempat ke Jamarot, tempat jumroh. Minum nggak? Minum. Habis itu pulang lagi di hotel itu. Tapi jangan ngikutin gaya begini, ini mah ribet. Nah itu jadi kita minumnya di tempat ini aja. Yang ketiga satu lagi, wa malam yastati ala dafil hadiyati bimina. Siapa yang belum sanggup mengorbankan untuk korban di Mina, maka falyaddik hawahu liyablughal Mina. Jadi kalau belum sanggup berkorban di Mina, karena tempat korban itu di Mina dulu pada masa Nabi Ismail, maka korbankanlah hawa nafsu supaya harapan kita nyampe. Itu. Korbankan hawa nafsu supaya harapan kita nyampe. Makanya saya lihat orang Jawa Timur merinding juga itu. Emak lah suami istri tukang dagang pakai sepeda, sehari bisa nabung 100 sampai 150 ribu berangkat tahun ini. Nah coba kalau menurut hawa nafsu uang 100 ribu disimpan dulu. Coba kalau untuk beli cendol 150 ribu, wah Allah banyak banget itu cendol. Nah ini dia bisa itu jadi kita itu. Nah kalau kita bisanya apa dulu nih mengorbankan keperluan kita. Kalau bahasanya Kiai Masturo, bapak-bapak doyan rokok enggak? Kagak ngerokok ya? Nah, saya juga kagak ngerokok tapi dirokok, beda deh. Nah kalau doyan rokok, potong tuh rokok ya. Hawa nafsu untuk rokok jangan bilang kagak enak mulut kita, masukkan ke kotak kuliah subuh, insya Allah harapannya ada. Ini kalimat dari Pak Muhammad, nggak bohong. Potong itu doyan rokoknya, taruh ini bahasanya kayak Mas Turo ini yang sering banget itu. Oh iya, dia cerita masalah amal dulu saya kadang-kadang malu gitu tuh. Tapi memang kudu ditunjang kayak begitu. Nah potong itu, apalagi yang biasa makannya enaknya tiap hari, kurangin 3 hari aja, 3 harinya masukkan ke kuliah subuh, insya Allah akan sampai pada yang diharapkan. Bapak hadirin yang berbahagia, sebenarnya masih 4 lagi, waktunya udah habis, sudah lewat 5 menit pas aja. Ya, mohon maaf barangkali ngomongnya ngalor ngidul. Jadi ingat, belum bisa wukuf, yuk kita wukuf di hududillah, belum bisa kita mabit, yuk kita mabit untuk selalu taat kepada Allah. Barangkali kalau kita belum bisa berkorban di Mina, yuk korbankanlah hawa nafsu, kita insya Allah harapannya sampai. Kalau kita belum bisa untuk ke tanah suci, yuk kita tingkatkan takorub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan keluar bagi yang belum berangkat tahun ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sana jasa. Ya, kita memang diperintahkan untuk wattabi' millata Ibrahim Hanifah. Kita mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim istrinya 2, istrinya 2. Sampai diabadikan di Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Istrinya ditinggal.
Dan istrinya mau ditinggal, belum ada pohon-pohon, nggak ada terang-terang, nggak ada, belum masih semua gelap, ditinggal. Tapi doanya dikabul, diabadikan dalam Quran. Ya, jadi semuanya kita wattabi' millata Ibrahim hanifan. Adalah kita mengikuti jejaknya Nabi Allah Ibrahim. Jemaah sekalian, acara selanjutnya sambutan, diantaranya sambutan DKM Masjid Nur Mukhlis yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasbullah. Badannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat lain-lainnya yang begitu banyak telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir, kita masih bisa bersilaturahmi, yang mana dalam acara kegiatan pengajian kuliah subuh Serasa Sawah yang dipimpin oleh Bapak Haji Mastur Salim, yang mana mengundang kita semuanya dengan niat baik. Mudah-mudahan kebaikan daripada Bapak Kiai Haji Mansur Kiai Haji Mastur Salim diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan apa-apa yang dihajatkan selalu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Yang kami hormati itu Bapak Lurah Serasing Sawah, itu Bapak Sunardi. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mastur Salim. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Rahim. Yang kami hormati guru kami itu Bapak Kiai Haji Mansur Al-Baqi. Yang kami hormati Bapak Kiai Syarifuddin. Yang kami hormati itu Bapak Ustadz Mustafa. Yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Fahar. Yang kami hormati itu Bapak Ustadz Muhammad Kamaluddin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 004 itu Bapak Yadi Sofiandi. Yang kami hormati Bapak Dedi Irmawan selaku NMK RW 004. Yang kami hormati pada Ketua DMI dan lain-lainnya, jamaah masjid yang berada di Kelurahan Serasing Sawah, dan Bapak Ketua DKM-nya, seluruhnya warga ataupun warga RW 004 yang hadir, yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub kami. Kami atas nama pengurus Masjid Jami Nurul Mukhlis yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di sini. Mohon maaf seandainya ada sesuatu kekurangannya. Mudah-mudahan atas kehadiran daripada bapak-bapak semuanya mendapatkan menjadikan Masjid Jami Nurul Mukhlis ini menjadikan berkah, menjadikan sesuatu yang akan menjadikan Masjid Jami Nurul Mukhlis ini dan masjid yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami semua pengurus Masjid Jami Nurul Mukhlis mengucapkan banyak terima kasih seluruhnya yang mana telah mendoakan daripada masjid ini, mendoakan daripada warga RW 004 yang ada di sini. Mudah-mudahan apa-apa yang bapak-bapak hadirin, Pak Kiai, Pak Ustadz yang mendoakan, mudah-mudahan warga RW 004 menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Mukhlis. Semoga kita maklum adanya. Jamaah sekalian, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua MTK Subul Salam Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mastur Salim MMPD. Wadahnya kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da ma ba'du. Para kiai, para asatidz, para guru, para ketua masjid dan musholah yang tergabung pada majlis taklim Qiyas Subuh MTK Hizbus Salam, wabil khusus Sahibul Bait DKM Masjid Nurul Mukhlis beserta jajarannya yang kami hormati, Pak Lurah, Pak LMK, Pak RW, DMI dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan informasi yang urgen, kita baca suratul Fatihah. Buat siapa? Buat negara Republik Iran dan Zionis serta Amerika yang sampai sekarang gara-gara beliau tuh Donald Bebek dengan Netanyahu ya, bangsa di dunia ini jadi ada yang sengsara, terutama terhadap harga. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah, karena Pertamax belum naik, Pertalite belum naik, tapi di atasnya Pertamax udah pernah naik. Ada yang bilang pindah harga. Saya khawatir ya, kalau ini tidak dihadang bisa terjadi perang dunia ketiga, keempat ya. Makanya kita baca suratul Fatihah biar Zionis diberikan petunjuk. Begitu juga Donald Trump yang nggak mau ngalah, padahal udah kalah. Sampai sekarang ini nafsu bejatnya masih tetap dikedepankan. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan negara Iran, saya kagum Pak dengan Iran, benar-benar 47 tahun embargo, tapi bisa bikin nuklir. Coba dah Republik Indonesia di embargo. Coba nanya kan boleh ya, Masya Allah, bisa bikin nuklir. Kemarin saya lihat di televisi dipamerkan senjata kiamat kepada rakyat. Masya Allah. Dan yang saya sedih lagi, ini kita bukan bicara politik, ya, karena pas banget, ya. Yang saya sedih lagi, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ternyata nuklir, karena Amerika dan sekutu-sekutunya akan dihabisi oleh Iran. Kalau macam-macam. Ini udah masuk di grup, udah masuk di masyarakat. Dan yang kita sedihnya, di bom nuklir itu ada tulisan nama Indonesia katanya. Kita baca surat Fatihah. Kekuatan kita di sini Pak, kekuatan kita di doa. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau nuklir satu aja dilemparin ke Jakarta, udah Pak, wallahu a'lam bishawab katanya. Nanti kita tabayun ya, bener enggak nih? Saya dapat dari seseorang yang terpercaya, makanya kita setelah dapat informasi ini saya ngajak baca Al-Fatihah. Ini senjata kita Al-Fatihah. Doa, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sebagai pengurus terhadap Sahibul Bait. Alhamdulillah dapat terlaksana kuliah subuh di Masjid Nurul Mukhlis. Mudah-mudahan apa yang telah diniatkan, apa yang telah diusahakan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjid Nurul Mukhlis semakin makmur,
semakin maju dan berkembang dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya merasa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih berkat sambutan dan saran serta kritikan dari kedua DKM Masjid Al-Mu'awana tentang spanduk dan umbul-umbul. Disampaikan itu spanduk kita udah mulai kurang bagus, bukan jelek, kalau jelek katanya ngatain. Kurang bagus dan kurang nuansanya kurang indah kan gitu ya. Nah akhirnya di masjid kemarin ketika halal bihalal dia sampaikan langsung direspon oleh LMK 07 dan teman-temannya. 07 ya Pak Ketua. Alhamdulillah udah dipasang itu umbul-umbul yang baru dengan spanduk dan bannernya itu dari LMK Kelurahan Srengseng Sawah. Alhamdulillah. Inilah masuk kalau menurut saya kategori simpani minanas idza soluhan nas wa idza fasadan nas. Ulama dan umara bersatu. Udah nggak ada lagi, nggak boleh hukum tuh saling diskriminasi, jangan. Betul ya? Udah nggak indah lagi. Ulama dikucilkan, ulama di garis merah. Saya sebel banget Pak itu ulama di garis merah. Apa sih kesalahan ulama? Betul ya? Provokator enggak? Korupsi? Apalagi? Orang ada di majelis taklim. Iya. Mau korupsi apa? Korupsi waktu, benar. Gitu ya. Iya. Makanya kita selalu contohkan yang ya Allah kadang-kadang sedih Pak lihatnya. Tiap tahun pasti ada yang koruptor, nas kakap ditangkap. Pasti itu. Belum pembunuhan dunia, subhanallah. Innalillah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya per hari ini. Yuk sama-sama yang mengajak. Ya, apa-apa yang dibutuhkan oleh kuliah subuh majelis taklim, yuk sama-sama kita bantu. Kita niat pas lebih khairat. Ya, karena majelis taklim ini bukan milik saya, bukan punya pengurus, bukan punya guru-guru, milik kita semuanya. Cuma ada nahkodanya, itu aja sih. Kalau mobil nggak ada supirnya, kira-kira gimana? Kereta nggak ada supirnya, pesawat terbang nggak ada masinisnya, kan gitu ya? Atau nggak ada pilotnya? Nah kira-kira gitu. Cuma yang jadi nahkoda ini juga harus kita pilih benar-benar dia amanah, jujur dan melaksanakan apa yang telah dimusyawarahkan. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya mengajak kepada para hadirin ya tentang masalah iuran untuk masjid dan mushola. Ini saya coba untuk jemput bola untuk iurannya. Mudah-mudahan kalau iuran ini lancar, sukses, ya nanti bertahap akan kami serahkan itu uang apa namanya tanggokan ke Sohibul Bait. Tapi nanti lihat dulu perkembangannya. Mudah-mudahan hajat kita majelis taklim kuliah subuh ini dapat terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut catatan untuk sementara ini maka kami ucapkan banyak terima kasih kepada Masjid Mushola yang sudah melunasi kewajiban iurannya untuk kuliah subuh. Bukan buat saya, tapi buat kita semuanya. Buktinya kemarin ketika penutupan itu ada saldo cuma sedikit Pak. Ya, di bawah mungkin 10 juta, mungkin di bawah 6 juta. Tapi kita bisa dalam penutupan mengeluarkan hampir 50 juta. Dari mana? Dari Allah Subhanahu, ikhtiarnya kita semuanya. Ya. Nah kalau saya hitung per tahun cuma berapa masjid dan mushola? Ya, makanya mari sama-sama kami mengajak 100.000 per bulan untuk masjid, 50.000 per bulan untuk mushola sesuai kesepakatan musyawarah bersama di Masjidul Fala. Tidak ada peningkatan, tetap masih segitu. Maka saya mengajak dan mengingatkan, yuk sama-sama kita bantu. Niat fastabiqul khairat itu Pak, kalau kita keluarkan orang yang infak sedekah girang, kenapa dimanfaatkan? Untuk apa di saldo itu? Saldo di bank sampai ratusan juta tapi dimanfaatkan. Ya.
Apakah jadi amal jariah? Wallahu a'lam bishawab. Maka kami mengajak ya kepada para jamaah. Kemudian terima kasih kepada Masjid Nurul Akbar, Masjid Nurul Huda itu yang sudah melunasinya untuk iuran setahun. Kemudian juga Musola Al-Hasanah, Musola At-Taqwa, Musola Nur Rahman, kemudian Musola Nur Taqwa, Al-Jariyah, Al-Hikmah Ciptak. Mudah-mudahan disusul dengan masjid dan musola-musola yang lainnya. Mudah-mudahan harapan kita dan mudah-mudahan dakwah kita di bumi Srengseng Sawah yang indah ini dapat terlaksana dan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Bapak Yasin yang telah mendonasikan untuk Majelis Gelar Subuh sebesar Rp200.000 tadi melalui transfer. Kalau bisa memang transfer aja Pak, lebih enak ya. Kemudian juga Bapak RW 02 Bapak Yudi 500. Saya cuma nge-share jadwal, dikirim duit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau besok saya nge-share jadwal ke jamaah, kira-kira dikirim apa? Jawab sendiri dah ya. Alhamdulillah. Iya, saya nge-share jadwal ke para donatur ini, alhamdulillah, untuk ngajak taklim dia Pak RW 0 Pak Anton ya, 6 ya. Saya share jadwal, dikirim duit, alhamdulillah. Duit datang, orangnya datang, pahalanya double, betul ya? Iya, bukannya muji-muji, tidak. Iya, bukan besar-besarkan, tidak. Cuma mengajak, boleh ngajak ya? Alhamdulillah. Kemudian juga agar kita ini lebih meningkat, saya mengajak lagi kepada para hadirin yang kemarin itu amal kotak kantong hijau 5.000, bisa nggak kita taikin? Yang jawab cuma 5 orang. Iya, iya. Jangan lu lempengin aja kan. Saya udah bilang kepada para jamaah itu kalau orang hari Minggu yang kebaktian jam 7 datang itu bayarnya sempak Pak. Iya, tapi saya nggak mau berlakukan kuliah subuh, ntar pada ngambek kali. Yang kebaktian jam 9 beda lagi bayarnya. Begitu juga jam 11. Ya, ada yang 30 atau 20, 30.000, 50.000 gitu. Tapi saya minta ikhlas dan ridhonya aja. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Ketua TK Salam. Jamaah sekalian, acara terakhir yaitu pembacaan doa. Sebelum pembacaan doa, beberapa maklumat yang akan saya sampaikan, diantaranya pindahnya untuk Sabtu yang akan datang di Masjid Al-Huda, Mangga Bolong, tahu ya? Al-Huda. Untuk yang Ahad di Jati Padang, Masjid Ar-Ruhama, ya Jalan Raya Jati Padang, nanti ada umbul-umbul di situ. Semoga kita diberikan kesehatan untuk menghadiri kegiatan Ahad. Untuk pembacaan ini laporan keuangan saldo kas sampai dengan tanggal 18 April 8.750.000 infak tanggokan hari ini ya tanggal 25 April 1.345.000. Alhamdulillah. Infak iuran dari Masjid Nurul Iman 100.000, untuk Nurul Mukhlis 200.000, dan jumlah pemasukan 10.195.000. Untuk pengeluaran 2 juta. Jadi pemasukannya 1.345.000, pengeluarannya 2 juta. Jadi saldo 8.195.000 rupiah. Untuk kelas sampai dengan tanggal 18 April 7.851.000 rupiah. Untuk kelas hari ini pemasukan 70.000 rupiah. Jadi total kelas tanggal 25 April 7.921.000 rupiah. Hal jaza oleh ihsan ila ihsan. Semoga apa yang diberikan Allah akan membalas rezeki yang melipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya pembawa sebagai pembicara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembaca doa Kiai Haji Ketua MTK Salam.
Sebelum kita berdoa, mari kita baca suratul Fatihah untuk yang telah menginfakkan, mensedekahkan rezekinya untuk majelis taklim kuliah subuh. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehat walafiat dan panjang umur. Ala hadhihi niyah wa ala kulli nabiyin sallallahu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin amin Rabbil Alamin wa fani ya karim wa fani rahim Ya Arhamar Rahimin irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah بالشفاعة الفاتحة بمعزة الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا من عبده ويغفر ويرحم ودبر يا الله ودبر برحمن ودبر برحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم اللهم بك أصبحنا وبك مسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نشور أصبحنا على الإسلام والكلمات الإخلاص ورد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم ومسلم ومن كان من المشركين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شريكا ولا محروم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم استرنا يا الله بسترك الجميل في الدين والدنيا والاخره يا عليم السر ونجم من كل بلوى دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية بها السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين